Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Arifin Mustafa dari kelas 11 TBSM 3. Di sini saya akan merefleksikan diri sebagai tugas pertemuan terakhir dan sebagai bukti kehadiran pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang sudah saya pelajari di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan adalah bab 1, mentalitas dasar. 1. Memahami diri. A. Potensi diri. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Setiap manusia memiliki potensi diri, di antaranya kemampuan dasar, seperti tingkat inteligensi, kemampuan abstraksi, logika, dan daya tangkap. Yang kedua, etos kerja, seperti ketekunan, ketelitian, efisiensi kerja, dan daya tahan terhadap tekanan. Ketiga, kepribadian, yaitu pola penyeluruh semua kemampuan perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik jasmaniah, rohaniah, emosional, maupun sosial yang ditata dalam cara khas di bawah aneka pengaruh. Beberapa cara untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, mengenali aktivitas favorit, yaitu yang kita senangi atau hobi. Misalnya, senang dengan aktivitas olahraga, permainan sepak bola. 2. Cari tahu kepandaian diri. Misalnya, ternyata kita berbakat menjadi seorang ilmuwan atau saintis, namun tidak merasa senang ketika belajar ilmu sains. Hal ini mungkin terpengaruh berbagai faktor, misalnya cara belajar yang salah atau mungkin faktor lainnya. 3. Bertanya kepada orang lain. Cobalah minta bantuan kepada teman, keluarga, atau orang terdekat. Yang keempat, kenali potensi dominan. Misalnya, ketika kita bisa masak, senang traveling, dan sering melakukan olahraga, karena itu kita harus belajar lagi untuk memperdalam. 5. Jangan takut berbeda. Ketika kita menyadari potensi yang ada dalam diri, namun ragu kemudian karena berbeda pendapat atau berbeda dengan orang lain, jangan takut untuk mengembangkannya selagi itu positif. 2. Membangun pola pikir dan semangat menuju sukses. Kualitas diri adalah kemampuan dari nilai karakter, sikap, cara berpikir, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang. Kualitas diri. 1. Temukan passion. Passion adalah kegiatan yang benar-benar suka dilakukan. 2. Buat tindakan nyata, misalnya dengan belajar disiplin dan tanggung jawab dalam pekerjaan. 3. Atasi hambatan, tetapi tujuan baru yang diinginkan atas diri Anda sendiri. Menyadari, mengakui, dan menerima adalah kunci untuk mengatasi masalah tersebut. 4. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Ini bertujuan untuk meningkatkan semangat. 5. Fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan adalah salah satu tindakan yang mutlak dibutuhkan. 6. Hindari lingkungan negatif. Carilah orang yang memiliki tujuan atau orang-orang positif di dalamnya. Ini akan membantu kita menjadi motivasi, memberikan aura positif kepada diri sendiri. 7. Belajar cara termudah adalah dengan membaca buku. Buku yang bisa memberikan arahan untuk mempelajari atau menguasai satu skill baru yang membuat kita semakin mantap di passion tersebut. 8. Jadilah rendah hati. Selalu rendah hati meski sudah mencapai. 2. Fokus pada PDCA. PDCA singkatan bahasa Inggris dari Plan, Do, Check, Act. Indonesianya rencanakan, kerjakan, cek, tindak lanjuti. Adalah suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif atau pengulangan yang umum digunakan dalam pengendalian kualitas. Manfaat dari PDCA antara lain: 1. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah unit organisasi. 2. Sebagai pola kerja
dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah organisasi. 3. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtun dan sistematis. 4. Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka memperpendek alur kerja. 5. Menghapus pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. P. Plan, merencanakan, artinya merencanakan sasaran. Goal sama dengan tujuan, dan proses apa yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan spesifikasi dan tujuan yang ditetapkan. Do, kerjakan, artinya melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. C. Cek, evaluasi, artinya melakukan evaluasi terhadap sasaran dan proses serta melaporkan apa saja hasilnya. A. Menindaklanjuti, artinya melakukan evaluasi total terhadap hasil sasaran dan proses dan menindaklanjuti dengan perbaikan. Pengalaman atau materi yang saya sukai adalah materi tentang fokus pada kerjasama. Soalnya kita dapat tahu bahwa kerjasama itu penting, terlebih lagi dalam mengerjakan sesuatu yang sulit, dan juga pekerjaan tersebut akan lebih ringan kalau dikerjakan secara bersama-sama dan akan lebih cepat selesai juga. Sudah jelas manfaat bagi siswa seperti saya sangat bermanfaat karena untuk mempermudah dalam mengerjakan sesuatu. Berempati dengan teman, mengerem sikap ego, bisa mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin tindak lanjutnya adalah saya akan terus belajar dan akan menerapkannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.